Pertanyaan nomor 1, penggunaan teknologi digital dan platform e-commerce semakin meningkat dalam pemasaran produk agribisnis. Bagaimana peran ilmu agribisnis dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi? Jawabannya, e-commerce merupakan teknologi berbasis internet yang salah satunya berfungsi untuk mempercepat proses manajemen bisnis secara umum. E-commerce adalah model baru dalam berdagang yang meliputi pembelian, penjualan, pertukaran barang dan jasa menggunakan perangkat komputer dan internet. Peran e-commerce dalam rantai nilai produk pertanian: peningkatan penggunaan teknologi perdagangan produk pertanian dilatar belakangi oleh kemajuan penyebaran internet. Teknologi mampu mengubah pola atau kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung di pasar tradisional atau supermarket menjadi transaksi secara online. Aktivitas jual beli produk pertanian secara online memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Kelebihannya adalah transaksi dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu atau bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Selain itu, pembayaran secara online dan mengirim barang dilakukan oleh kurir atau pihak ketiga. Yang kedua, akan tetapi transaksi produk pertanian secara online juga memiliki kekurangannya, yaitu ketergantungan yang besar terhadap teknologi informasi dan komunikasi, budaya pasar yang belum terbiasa bertransaksi online, rawan pencurian data pribadi, dan rawan akan penipuan seperti kualitas produk yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Pertanyaannya nomor 2, produsen agribisnis terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Ini termasuk pengubahan produk baru, diversifikasikan produk, dan penggunaan bahan baku alternatif untuk menciptakan nilai tambah. Jelaskan karakteristik dan produk modality pertanian dalam agribisnis yang membedakannya dengan produk lain di pasar. Untuk jawabannya, karakteristik produksi dan distribusi pertanian produk pertanian. Selain memiliki ciri khas yang berbeda dengan produk lain, seperti mudah rusak, merupakan bahan baku yang harus diolah. Volume dan kualitas produk tidak merata, terdapat sejumlah kekhasannya yang membuat sistem pasar pertanian berbeda dengan komoditi lain, dan setiap jenis komoditinya berbeda-beda. Yang pertama, hasil pertanian. Hasil pertanian dihasilkan oleh petani kecil yang tersebar, artinya jumlah produksi dan sisa hasil untuk dijual tidak banyak, dan tersebar setiap tanaman atau produk ditanam dan dijual hampir seluruh provinsi dari sekitar 5,2 juta rumah tetangga petani. Setiap rumah tetangga dapat menjual beberapa jenis hasil bumi. Kualitas berbeda untuk setiap jenis. Ada nasi ketan, ada banyak ragamnya. Setiap varietas memiliki panjang biji yang berbeda, kualitas warna, kualitas masakan berbeda. 2. Petani menjual hasil panennya segera setelah panen. Alasannya karena uang tunai dibutuhkan untuk pengeluaran rumah tangga dan membayar masukan bersama dengan kekurangannya penyimpanan. Misalnya, sekitar setengah penjualan akan dijual pada Januari-Maret, sekitar 60%. Beras kedua akan dijual pada Juli-Agustus, sekitar 73%. Untuk pertanyaan nomor 3,
Hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang berperan penting dalam menentukan harga komoditi agribisnis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, maka pasar komoditi agribisnis dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Uraikan hukuman permintaan dan penawaran dalam agribisnis dan berikan penjelasan pada istilah ceteris paribus dalam prinsip ekonomi. Jawabannya, pertama, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah sebuah pernyataan bahwa semakin tinggi harga suatu produk agribisnis, semakin rendah juga yang diminta konsumen. Yang kedua, tentang hukum penawaran. Hukum penawaran adalah sebuah pernyataan semakin tinggi harga suatu produk agribisnis, semakin banyak jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Dalam ilmu ekonomi, istilah ceteris paribus seringkali digunakan, yaitu sebagai suatu asumsi untuk menyederhanakan beragam formasi dan deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa jika daging sapi meningkat, ceteris paribus kualitas daging sapi yang diminta pembeli akan berkurang. Dalam contoh tersebut, penggunaan ceteris paribus adalah untuk menyatakan bahwa operasional antara harga dan kualitas suatu barang daging sapi. Ceteris paribus di sini berarti bahwa asumsi yang diambil ialah mengabaikan berbagai faktor yang dikaitkan, yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat mengaruhi hubungan antar harga dan kualitas permintaan. Untuk pertanyaan nomor 4, pertanyaan nomor 4 tuh, identifikasi peluang dan tanggapan bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam pemasaran produk pertanian berdasarkan situs khusus. Peluang. Untuk peluangnya, dengan adanya tren digital ini, jangkauan pasar bagi petani lebih luas dan mampu meningkatkan efisiensi pemasaran. Dengan tren digital ini juga petani mendapatkan harga yang lebih baik dan mampu membangun hubungan langsung dengan konsumen dan bisa meningkatkan transparansi. Kalau untuk tantangannya, di Indonesia ini masih banyak juga petani yang tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk memasarkan produk mereka secara digital. Ditambah lagi banyak petani tidak memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan platform digital secara efektif. Berbagai petani tidak mempercayai platform digital yang khawatir tentang penipuan dan keamanan. Ada banyak petani lain yang memasarkan produk mereka secara digital, sehingga sulit bagi mereka untuk menonjol dari yang lain. Biaya pemasaran juga cukup mahal, terutama bagi petani kecil. Pertanyaan nomor 5, teknologi digital dapat menyediakan aksesibilitas dan visibilitas produk pertanian kepada konsumen. Berikan manfaat pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial. E-commerce memungkinkan petani untuk menjual produk mereka kepada konsumen di seluruh Indonesia, bahkan dunia, tanpa batas geografis, dan ditambah adanya toko online buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sehingga konsumen dapat membeli produk kapan saja mereka mau.
membangun kepercayaan. E-commerce platform ternama seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada memiliki reputasi yang baik dan terpercaya, sehingga dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian. Media sosial dapat digunakan untuk membangun kesadaran merek dan menjangkau penjualan yang lebih luas. Media sosial memungkinkan petani untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, menjawab pertanyaan mereka, dan membangun hubungan yang langgeng. Media sosial juga dapat digunakan untuk membangun loyalty konsumen dengan menawarkan program loyalty, diskon, penawaran, dan khusus. Baik, sekira hanya itu yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.